Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi bersama aku di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah oke teman-teman, di video aku kali ini ya, hari ini saya mau bikin jajanan jadul atau jajanan pasar ya. Ini kalau di daerah saya namanya gemblong goreng ya. Di daerah kalian namanya jajanan apa? Silahkan di komen yang positif, jangan dibully ya. Nah, dan ini cara buatnya mudah, simple, irit, murah meriah, dan enak rasanya. Cocok banget buat ide jualan atau cemilan santai bersama keluarga ya. Nah, pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Nah, oke teman-teman, kita langsung ke pembuatannya ya. Langkah pertama, di sini sudah saya siapkan bahan utamanya yaitu 1 kg beras ketan ya. Dan ini sudah direndam kurang lebih 3 jam sebelumnya. Dan kemudian ini kita bilas sampai bersih sebelum direbus. Dan langkah selanjutnya, siapkan teflon, tuang 1 bungkus santan kara ukuran 65 ml dan 300 ml air dan 1 sendok teh garam halus. Ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata dan nyalakan api dan kemudian rebus hingga mendidih terlebih dahulu ya. Nah, buat teman-teman, beras ketan di luar negeri itu jangan disamakan dengan beras ketan yang di Indonesia ya, karena itu beda jauh dan tidak sama. Jadi pengelolaannya juga tidak sama dengan versi persis di Indonesia ya. Nah, setelah mendidih kita masukkan beras ketan yang sudah kita cuci bersih tadi ya. Nah, ini kita aduk-aduk dan rebus hingga airnya menyusut. Jadi bahan-bahan di luar negeri itu jangan disamakan dengan bahan-bahan lokal di Indonesia ya teman-teman. Cuman ini ada kemiripan saja sebenarnya. Tapi kalau soal rasa itu pasti ada sedikit perbedaan ya. Tapi jangan disamakan dan jangan dibully. Komenannya itu yang positif saja ya. Jangan dibully ya teman-teman. Nah, ini beras ketannya sudah kita rebus hingga menyusut seperti ini, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan kukusan dan sudah saya panaskan sebelumnya. Kemudian kita masukkan beras ketan yang sudah kita rebus tadi ya ke dalam kukusan. Nah, dan kemudian tutup pancinya dan ini kita kukus kurang lebih 30 menit atau hingga matang. Dan ini setelah dikukus kurang lebih 30 menit ya teman-teman, ini sudah matang dan kemudian ini kita angkat. Nah, di sini sudah saya siapkan wadah dan plastik ya. Ini saya masukkan ke dalam plastik saja supaya nanti saat numbuknya itu lebih mudah ya teman-teman. Karena kalau posisi udah dingin itu susah untuk ditumbuk. Jadi panas-panas seperti ini kita tumbuk hingga menjadi uli yang sempurna ya. Nah, ini kita tutup plastiknya. Cara numbuknya juga sangat berbeda-beda, ada yang menggunakan tungku, ada yang menggunakan apa saja, alat apa saja ya teman-teman. Cuman di sini saya biasa ya, di luar negeri itu tahu sendiri, kita bikin jajanan tradisional atau kue apa aja itu menggunakan alat apa adanya saja. Nah, kemudian ini kita tumbuk-tumbuk sampai menjadi uli yang sempurna ya.
Nah, di saat posisi masih panas seperti ini kita tumbuk itu mudah ya teman-teman, mudah lembutnya gitu ya. Kalau sudah dingin itu agak susah. Jadi mumpung masih panas ini kita tumbuk. Nah, setelah ditumbuk halus seperti ini, kemudian ini kita taruh di wadah ya, seperti ini. Nah, jangan lupa ya teman-teman, wadahnya itu diolesin minyak supaya nanti tuh dikeluarinya mudah dari dari wadahnya ya. Nah, ini kita ratakan atau kita padetin gitu ya teman-teman. Pokoknya diratakan yang rapih gitu. Nah, setelah rapi nanti itu ini kita dinginkan terlebih dahulu ya. Jangan langsung digoreng ya teman-teman, harus didinginkan terlebih dahulu. Jadi ulinya itu agak-agak sedikit mengeras gitu, baru nanti kita goreng ya. Tapi di sini ini akan saya simpan, nanti kalau sudah sedikit dingin gitu akan saya simpan di dalam kulkas semalaman ya, biar mudah mudah keras gitu ya, cepat keras gitu ya teman-teman. Nah, ini sudah rapih seperti ini. Buat teman-teman yang mau bikin uli nggak pakai santan boleh, mau pakai kelapa parut boleh, mau tidak dikasih santan juga boleh, terserah, sesuaikan selera saja ya, karena resepnya itu sangat berbeda-beda sesuai selera masing-masing. Tapi di sini ulinya saya menggunakan santan ya. Nah, ini ulinya sudah sudah rapih dan sudah sempurna. Kemudian ini akan saya simpan di kulkas semalaman terlebih dahulu. Nah, ini setelah saya simpan di kulkas ya teman-teman semalaman, dan ini hasil ulinya sudah mulai sedikit mengeras ya. Jadi tidak terlalu lembek-lembek banget ya teman-teman. Jadi kalau masih lembek atau masih panas atau masih hangat itu langsung digoreng, itu nanti hasilnya itu di dalamnya itu sangat lembek sekali, jadi kurang enak gitu ya. Nah, kemudian ini kita lepas dari wadahnya. Nah, jadi seperti ini, sangat cantik ya ulinya. Nah, bikin gemblong goreng itu ya ada versi baru ya, saya itu ada versi baru, digorengnya itu menggunakan tepung panir teman-teman. Cuman kali ini saya mau bikin gemblong goreng yang versi umumnya ya, yang versi pada umumnya saja. Nanti lain kali saya akan bikin versi yang dilumurin dengan tepung panir gitu ya, kita akan nyoba. Nah, ini kita potong-potong seperti ini. Jadi ini nanti akan saya potong menjadi 25 bagian atau 25 potong ya teman-teman. Jadi 1 kilo beras ketan itu bisa menjadi 25 biji atau 25 potong ya. Dan ini ukurannya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, ukuran sedang ya, ukuran pada umumnya yang dijual orang-orang gitu ya. Oke, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan minyak yang sudah saya panaskan sebelumnya ya. Kemudian kita masukkan ulinya ke dalam minyak yang sudah panas. Jadi cara gorengnya jangan banyak-banyak ya teman-teman, supaya nanti tidak nempel sesama lain. Di sini akan saya goreng 6 biji saja. Dan ini kita goreng hingga berubah warna kuning-kuning keemasan seperti itu ya teman-teman. Nah, ini akan kita goreng, dan ini sudah mulai berubah warna. Sekarang ini kita balik. Nah, jadi seperti ini ya, warnanya sangat cantik. Jangan terlalu gosong-gosong ya teman-teman.
Nah, jadi kalau gorengnya terlalu banyak itu pada nempel sesama lain. Jadi cara gorengnya itu sedikit saja. Maksudnya beberapa biji dulu gitu ya, jangan terlalu nempel-nempel gitu. Nanti di saat membaliknya itu susah, teman-teman ya. Ini kuningnya sudah kuning sempurna banget, cantik, menarik. Nah, setelah dibalik kemudian ini kita goreng lagi sampai warnanya itu merata kuning semuanya ya. Oke, dan ini sudah menguning semuanya atas bawah seperti ini, dan langkah selanjutnya ini kita angkat dan tiriskan dari minyaknya ya, sebelum kita tata di piring ya teman-teman. Warnanya sangat cantik, menarik, mempesona, dan ini dijamin rasanya enak banget, gurih ya, karena saya bikin ulinya ditambahin dengan santan. Jadi rasa gemblong gorengnya itu terasa renyah, gurih ya, renyah di luar, lembut di dalam, dan gurih ya. Nah, ini di daerah kalian namanya kue apa teman-teman, jajanan apa? Silahkan komen saja. Nah, setelah ditiriskan dari minyaknya, kemudian ini kita tata di piring seperti ini. Wow, mempesona sekali, warnanya sangat menarik ya. Ini kalau di daerah saya namanya gemblong goreng ya teman-teman. Sebagian daerah itu ada yang bilang ketan goreng, ada yang bilang jadah ya, ada yang bilang macam-macam ya. Cuman ini kalau di daerah saya namanya gemblong goreng ya. Nah, ini sudah kita tata di piring semuanya, dan ini hasil gemblong gorengnya ya. Sangat menarik, cantik. Ini cocok banget buat ide jualan. Kalau mau buat ide jualan, sesuaikan dengan modal ya. Mau dijual 1000-an atau 2000-an, terserah teman-teman masing-masing ya teman-teman. Nah, ini cocok banget juga buat sarapan pagi, camilan santai bersama keluarga, dan khususnya ini banyak yang jualan jajanan jadul seperti ini ya, atau jajanan pasar juga. Nah, ini akan saya coba ya, tekstur dalamnya seperti apa sih. Pokoknya ini enak banget teman-teman. Buat sobat Teti yang ingin mencobanya, silahkan dicoba saja ya, buat keluarga tercinta di rumah atau buat ide jualan. Oke. Nah, jadi tekstur dalamnya seperti ini ya teman-teman. Dijamin pokoknya enak, gurih, renyah di luar, lembut di dalam pokoknya ya. Nah, oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat sobat Heti dimanapun berada. Oke. Dan sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Heti hingga saat ini ya. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel Heti dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Heti. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.